Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua channel Laskar Mataram Raya. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah. Para pemirsa semua, sudah kita ketahui bersama beberapa hari ini viral apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Sebenarnya rasanya Mbah Ukit itu tidak tega untuk ikut-ikutan nimbrung kalau dikatakan membuli karena ibaratnya udah orang susah kita tambah-tambahi lagi. Kenapa Mbah Ukit begitu? Karena perlu rekan-rekan ketahui bahwa saya dengan Gus Miftah itu sebenarnya satu perguruan. Tapi mungkin karena dia sudah tenar, jadi lupa sama Mbah Ukit. Mbah Ukit berguru kepada Pondok Pesantren Nurul Huda Sragen, punya Mbah Yai Syarif. Demikian juga Gus Miftah itu juga salah satu santri daripada Mbah Syarif Pondok Pesantren Nurul Huda. Miftah ini termasuk dulu pernah ditegur, ya mungkin karena sudah tenar, lupa dengan ibaratnya kacang lupa akan kulitnya. Tapi kemarin itu waktu ada acara di pondok, karena di pondok itu ada acara rutinan. Setiap acara rutinan ulang tahun pondok itu acaranya besar-besaran, nanggap wayang dan lain. Dan biasanya di situ juga Gus Miftah hadir. Jadi kalau saya secara pribadi tidak heran dengan karakter dia yang seperti itu. Secara karakter itu ada sesuatu yang agak beda pada dia itu. Coba pemirsa lihat bagaimana saat dia datang seolah-olah meminta maaf pada Bang Son Haji atau siapa itu yang bakul es itu. Coba lihat pemirsa semua bagaimana gayanya. Kan masih ada itu, bisa kalau kita peka dengan ilmu gerak-gerik, itu gerak tubuh itu mencerminkan suasana hatinya yang bagaimana itu kelihatan. Jadi karakter dasarnya memang seperti itu, suka merendahkan orang lain. Maka tidak heran itu terjadi. Tapi yang paling parah yang ingin Mbah Ukit pesankan kepada khalayak semua, hati-hati, ini ada framing narasi flying victim. Apa itu? Kan gara-gara Bang Haji itu Bang siapa itu namanya, digoblok-goblokin sama Miftah, maka dari kata-kata gobloknya saja keluar karomahnya si Miftah, sehingga terangkat derajatnya tukang es. Ini framing yang mesti kita perhatikan. Ini ulah-ulahnya si Mukibin Tobolowi ini, ingin membangun narasi, memutarbalikkan fakta. Kalau semua peristiwa itu bisa saja dinarasikan, bagaimana kita pinter-pinter mengolah kata. Misalnya, lah itu Miftah hanya keluar kata-kata gobloknya, mengolok-olok saja, membuat keberkahan yang begitu besar kepada
penjual es. Apalagi nanti kalau dia tidak ngolok-olok atau menasehati atau itu berkahnya akan lebih tinggi. Itu kan permainan narasi kata-kata Mukibul Dobolowi seperti itu. Dan jadi hati-hati terhadap permainan framing-framing, karena pada dasarnya sekarang ini para mukibul, demikian juga Dobolowinya sudah kehabisan cara untuk mempertahankan narasi nasab mereka. Mereka secara ilmiah sudah tamat, baik secara ilmu genetika, kesejarahan, ilmu filologi atau ilmu nasab. Mereka sudah kehabisan cara untuk itu, untuk menepis semua itu, karena fakta kebenaran tidak bisa dibantahkan. Maka mereka sekarang membangun narasi-narasi, kalau kita tidak hati-hati, baik itu narasi secara kontra atau seolah-olah gitu, narasi-narasi yang modelnya halus ya, seperti itu. Misalnya Gus Miftah itu ngoblok-ngoblokan saja membawa keberkahan bagi penjual es, apalagi doanya Gus Miftah itu. Ini narasi ini mulai dibangun. Nah, sekarang banyak pengurus-pengurus NU yang masih mukibul itu membangun narasi begini. Udah ndak usah ikut-ikutan membahas nasib kita aja ndak jelas, kita konsentrasi saja ngaji, belajar, kita tetap mencintai ulama, mencintai para habaib, mencintai wali songo. Sebenarnya kata-kata mencintai ulama, mencintai wali songo ini adalah kalau dalam bahasa mudhof, orang yang mengatakan begini, ini tujuannya ingin mengajak kita, mari kita mencintai Habib dengan menempelkan Habib di idofahnya ke para wali songo dan ulama Nusantara, mudhof dan mudhof ilaihnya itu. Jadi mereka membangun narasi-narasi seperti itu seolah-olah benar, mari kita jaga persatuan, jangan sampai kita mudah dipecah belah, supaya negara ini tentram, aman, tidak bergejolak, tidak pecah belah. Mari kita saling menghargai, kita cintai ulama Nusantara, kita cintai ulama Kiai Pribumi, kita cintai para wali songo, kita cintai para habaib. Begitu. Ini narasi-narasi seperti ini mesti kita waspadai. Dan juga bentuk-bentuk model baru. Mereka para Dobolowi ini merayu-rayu, mendekati para kiai-kiai yang ini biasanya kiai-kiai yang sok bijak ini. Kiai saya yang sok bijak ini sebenarnya ini kalau menurut saya kiai yang tidak punya pendirian yang tegas, tidak bisa mengambil sikap dalam suatu permasalahan. Dia tidak bisa mendudukkan suatu masalah pada tempatnya. Dia tidak berani mengambil kesimpulan. Ya, akhirnya mengambil jalur aman. Nah, itu. Kiai-kiai yang sok bijak ini, wah, kita jangan ikut-ikutan, kita ngaji saja, kita cintai ulama Nusantara, kita cintai wali songo, kita cintai habaib, kita jalin perdamaian, kita jalin kebersamaan. Ini model baru. Dan biasanya kiai-kiai yang kayak begini nih, ini yang akan didekati oleh para Dobolowi untuk dirayu-rayu. Pak Kiai, mari Pak Kiai bangun majelisnya, nanti kita dukung. Begitu biasanya. Bahkan ditawari untuk pondoknya, kalau yang punya pondok, nanti pondok Pak Kiai kita bantu begini begitu. Model seperti itulah. Udah Pak Kiai yang ceramah, kita yang sholawat. Itu sering seperti itu. Saya sendiri pernah dengar hal itu. Bahkan saya sendiri juga pernah diajak seperti itu.
kita seperti dulu lagi, itu biasa. Maka hati-hati, waspada dengan modus-modus flying victim seperti ini. Jadi bagi mereka ini si Miftah ini mungkin karena salah satu dari pembela mereka, karena Miftah ini nempel ke Guru Durna yang di Pekalongan, maka semuanya kaum Mukibin Dobolowi ini tetap membela kubu mereka dengan membangun narasi seolah-olah itu Miftah itu sebenarnya Miftah tahu hal itu, tapi karena Miftah ingin mengangkat derajat orang itu dengan dia olok-olok, maka naiklah derajat orang itu. Nah, seperti itu. Karena kan pada biasanya si Miftah suka memborong ini itu, itu permainan kata-kata mereka. Maka waspadalah, hati-hatilah wahai para kiai, para santri dan warga Nusantara, khususnya kelicikan mereka kaum Dobolowi dan Mukibulnya. Mereka sekarang eranya membangun narasi, membangun galagasi, bahkan persekusi. Itu. Mari kita bersikap secara dewasa, tapi walaupun kita sikap secara dewasa, sikap secara bijak, tetap saja menempatkan kebenaran pada jalur yang meski duduk di dalamnya kebenaran itu tegak. Tidak boleh ada yang orang mempermainkan tentang kebenaran dengan alasan demi kedamaian, demi apa. Karena jelas diperintahkan oleh agama, kuli haqqa walau kana murra. Itu jelas. Walau pahit akibatnya, termasuk akibatnya terbelahnya Nahdlatul Ulama, tapi kebenaran meski disampaikan itu. Ini yang meski kita pahami bagi kita semua. Jangan sampai kita termakan isu-isu yang tidak, narasi-narasi yang dibangun oleh mereka, membalikkan, memutarkan fakta. Kita kan sering dituduh sebagai pemecah belah, kita disuduh sebagai PKI, kita disuduh sebagai iblis dan lain sebagainya. Itu adalah permainan kata-kata licik mereka. Waspadalah, waspadalah. Rahayu, rahayu, salam sumadulur, salawase Joyo Joyo Nusantoro, ngamboro ing sak hindenging jagat royo. Perjalanan darat dari Jakarta yang mau kan? Iya. Jakarta karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji, kalau es viral. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Iya. Terus di mana-mana di Purworejo mengikuti ya. Mengikuti, sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Son. Sudah, kalau maaf lahir batin. Dan gak ngira ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Pendapatmu gini, moro-moro rame. Gak nyangka lah kalau niatnya guyon malah jadi kedawan-dawan. Iya. Tapi hikmah itu mau. Mari kita bisa pengajian di sini. Alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya bakul es teh, soal ngaji. Alhamdulillah lek ngrawuh kita keturunan. Nyambutnya munggah nganggo es teh. Iya. Bagi dulu borong. Borong. Kan aku juga biasa borong-borong. Iya. Sering borong-borong. Beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan apa usah pala terima kasih pokoknya kalau minta ampun pokoknya segera cari jadwal yang dulu guna tanggal rento insya Allah bisa ngaji Amin. pokoknya tuan rumah nanti ini beres Siap. dulu paling murah dia ngatain di kamera pakai kamera matiin nggih. Karena kalau sajian pedagang kelintingan itu kan nggih wajar tuh nih. Nggih, wajar. Wajar dulu kok dulu begitu kok kasih kados di HP. Kok Nggih. nambah-nambah pun. Nggih, nggih. Ning kula tetep kula tapi pun cara tak istilahipun pun ngapura-ngapuranan dadi pun boten enten apa-apa. Pun padang-padangan apa kalian kantor. Nggih. Juta tak dari kita ganti duplat itu kayak berbeda tetap ada ngawasin gitu. Oh, jadi ajeng
Anake acara pengajian di Sari nggih. Nggih. So, pripun ketemu ini pertama kali langsung nggih. Langsung ketemu saya. Nggih. Saya jadi Pak Abah turun dari mobil, saya juga turun dari mobil. Nggih. Kita bercakap-cakap langsung kita masuk. Nggih, nggih, nggih. Kalau saya enten pertanyaan Pak, tapi nggak lucu. Jo amalan jenengan ini nopo ngoten masak. Masya Allah. Niku nggih niku panjenengan niku nggih. Kula nggih boten nyangka boten nyono nek ajeng kados mekaten niki kedadian nyuwun kawula lan nek panjenengan sampun terdiri kawula nggih. Kalau tampil nopo enten ini panjenengan niku nek kula kali Abah pun mengatur dhewe pun iki ini pun nek yang Jawi sampun ngapura-ngapuranan dadi pun boten napa-napa boten masalah napa-napa. Ya niku sadurunge tanggal 17 apa kalian habis desa tetap ngaos ya waktu manggil terawih. Nggih, Jawa. Terus enten napa nggih? Enten hikmah lah. Sing antara niku kali apa hikmah sing antara niku kali kula kali apa enten hikmah pun ngoten iki. Lha waktu betul matur kata-kata mau coba. Nggih, Untuk prayogi lho Pak, nggih. Kalau sedalu dari Jeremy belas. Kepikiran. Mboten nah, mau dalu niku jelas. Tamu. Niku rumah Pak. Mboten Pak. Sedina sedalu niku kula boten masuk. Jelas niku acara ting Temanggung ting daerah. Pengawas begini selawatan, jadi ini awan niku pengajian minggu. Niku dereng ngerti nek rame ngeten iki. Wah, dereng ngertos kula. Ngertine mau dalu. Kula niku ngerti mau dalu niku. Aduh yo rumahnya ono apa. Kula mati jangsalan kula ta kok kula jengkel apa jengkel boten masuk. Berarti niku nek jenengan medal enjang kunduripun dalu. Lha nek kula nak mengimani-imani nek dalu niku selawatan jadi jenenge pengawasan. Wis tak emen-emen namung ngoten niku. Daripada kula kok niki pun Bali. Niku iki kula niku malih. Aku kan nak iman-iman nggih mangke Sekalian dari sini nggih. Oh, nggih. Mangke kesayangan awak kula nggih boten ngertos nggih.